bertahan lebih lama lagi. What a nice play, cuy. Sangat luar biasa pria pemain terbaru yang didatangkan oleh Victim 365. Sementara waktu menjadi hero untuk tim tersebut. Kita berpindah menuju fight yang terjadi di tempat yang lain. Genesis Dogma Gates bertemu dengan EVOS Reborn. Sebuah granat trap yang berhasil menumbangkan satu pemain, yaitu Redface. 3 macan datang menuju ke area dari T-Rex ini. Betul, KF low HP bakal ada tembakan dari seorang boom dan berhasil mendapatkan satu. Tidak ada follow up damage yang diberikan oleh pemain-pemain EVOS yang lainnya. Bahkan belum ada threat elimination sama sekali. KF tertakedown kembali kali ini. Ada lemparan granat laser yang bakal tersisa. Seorang diri yang bakal berubah menjadi laser e-sport. Sudah mulai ada satu pemain yang bakal menabrak bagian dalam. Laser kembali lagi ke bagian luar. Ternyata masih ada Microboy dan juga Redface yang tertinggal di bagian belakang. Dan Booms berhasil diamankan EVOS. Unggul dari segi jumlah, tapi kali ini Laser masih bermain di bagian luar broken wall. Wow, masih bisa bertahan dan EVOS sedikit membalikan keadaan. Malah kali ini GD yang sudah mulai tertekan. Satu persatu sudah mulai tumbang dan hanya menyisakan seorang Satar yang masih berlari menuju ke arah sebuah shake kecil. Sudah terspot juga oleh seorang Redface dan Satar tidak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Posisinya sudah mulai ketahuan, tapi Pri join the fight dan di bagian lain berhasil mendapatkan satu pemain dari EVOS Reborn. Menjadi pengganggu seorang pria. Tadi kalau kita lihat momentum sudah didapatkan oleh EVOS Reborn. Kali ini keadaannya berimbang kembali 1 melawan 1. Redface berhadapan dengan seorang Satar. Tembakan demi tembakan juga ditunjukkan oleh Satar. Oleh Redface. Dan EVOS Reborn membalikan keadaan. Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli. Ya, cakep sekali pertahanan dan counter attack yang begitu bagus dari EVOS. Sangat disayangkan tadi defensive area untuk 1v1 terakhir tidak terlalu adil karena dari seorang Satar hanya bersembunyi di rerumputan. Sementara Redface dia punya obstacle yang bagus banget. Dia punya vehicle yang bisa membuat damage atau peluru yang dikeluarkan Satar nggak ada yang connect ke arah seorang Redface tadi. Dan kalau kita lihat tadi, buy one antara Redface dan juga Satar itu adalah buy one timnas karena dua-duanya merupakan pemain berlabel timnas. Oh, itu dia yang sering gue bilang ketika gue lagi nobar. Ini titel yang diberikan Sunscreen benar-benar berat banget ke arah pemain-pemain yang berlabel timnas. Tapi kali ini Redface bakal bergerak menuju ke arah gorong-gorong. Ini dia battle sesungguhnya juga antara Bigetron lawan EVOS. Entah pertemuan keberapa, tapi kali ini bakal ada gotong-gotongan lagi dan through the smoke yang connect dari Liquid. Sudah diprediksi nampaknya oleh Liquid di mana posisi dari Redface tadi berada di area tikungan. Tiba-tiba Zuxi mendapatkan Microboy juga. Betul sekali. Tembakan yang begitu menyakitkan tentunya dikeluarkan oleh Bigetron. Sedikit memotong pergerakan, bahkan tidak sedikit tapi banyak pergerakan yang dipotong EVOS. Yang dipotong Bigetron ke arah EVOS. Wow. Secure elimination dan kali ini Lyzerg yang bakal menjadi pemain terakhir dari EVOS Reborn. Sulit untuk Lyzerg bertahan sendirian saja. Hanya satu pemain terakhir dan akhirnya dipulangkan seluruhnya oleh pemain-pemain Bigetron Red Aliens. Betul sekali. Sudah mendapatkan banyak banget elimination ya. Kalau kita perhatikan tadi dari Victim sudah mendapatkan 6. Terus dari Zone Esport juga sudah mendapatkan 5 elimination. Bahkan dari EVOS pulang dengan membawa 4 elimination ya. Itu yang terjadi. Kita berpindah kembali ke point of view dari seorang Luxi. Selalu sedari tadi Luxi dengan DP kali 4 mengingatkan kita kepada Ryzen yang selalu menggunakan kombinasi ini. Luxi bermain dengan sangat baik sekali dengan kombinasi DP dan juga kali 4-nya. Gue kira lu bakal bilang ini kombinasi para boy pada masanya. Betul, DP. Bener juga. Yang tembakan burstnya kali 6 sangat membuat kejutan ke komunitas PUBG Mobile. Ya, itu yang terjadi pada waktu itu. Namun kita melihat juga sebuah AWM yang tadi coba dilemparkan pelurunya, coba ditembakkan pelurunya, maksud saya Audrey menuju ke arah lawan-lawannya, terus diincar, terus dicari dengan AWM kali 8. Betul sekali, masih ingin mengintai tentunya Victim yang ada di seberang sana. Audrey udah mendapatkan informasi ke arah 2 tim atau bahkan 3 tim yang berbeda. Sedikit mengeker kembali menuju ke arah smoke. Tidak ada pergerakan dari arah smoke itu karena belum ada yang keluar dari smoke yang terpop out di sekitar pemain-pemain tim Alter Ego saat ini. Audrey sudah dapetin info ke arah Alter Ego, info ke arah Victim, info ke arah Geek Fam, Point juga kali ini. Bahkan sudah mulai ada bangunan. Sebuah pergerakan yang dilontarkan yang dibuat oleh Geek Fam. Mendekat sedikit ke depan sana namun terpotong relasi mereka. Bigetron juga masih mempunyai vision ke arah tim-tim lain, Sanskuy. Sempat heran saya sebenarnya melihat Audrey dengan sebuah AWM-nya karena ini adalah Audrey, pemain yang biasanya mendobrak di area depan, justru diberikan AWM sehingga dia tertahan di belakang. Dan akhirnya tadi Audrey udah gemes kayaknya, gak sabar dengan AWM nge-spray juga walaupun pakai holo. Semuanya gemes pasti. Semuanya gemes banget kalau kita tahu lah Audrey salah satu rusher yang terbaik juga, tapi kali ini dipakein AWM seperti yang lo bilang agak sedikit heran, tapi efektif juga. Betul, memang untuk sementara waktu terus memberikan pressure, tapi yang menjadi saya heran kenapa AWM ini tidak diberikan kepada pemain-pemain lain sehingga Audrey bisa di depan, yang lain nge-backup dari belakang. Itu
yang mungkin saja bisa dilakukan. Namun saat ini yang sedang kita pantau adalah sebuah fight yang mungkin saja melibatkan Void dan juga Bigetron Red Alliance karena mereka bertetangga. Gue gak jamin mereka bakal fight sih. Kayaknya Bigetron bakal clearing area mereka, Void bakal clearing area mereka, jadi mereka bakal menjadi dua tim terakhir menurut gua. Bisa aja mereka menjadi dua tim terakhir yang tersisa karena mereka berfokus ke arah angle yang berbeda. Void bakal menahan Geek Fam terlebih dahulu karena kalau misalkan Geek Fam dibiarkan seperti ini bakal mengganggu pergerakan Void untuk fokus ke arah Bigetron. Itu yang mungkin saja bisa terjadi. Namun saat ini Audrey terus diberikan pressure. Bigetron Namun join. ternyata Bigetron melemparkan granat demi granat menuju ke arah pemain-pemain Void dan dua tumbang dengan sangat BNW. cepat. Namun BNW juga melemparkan granat untuk kesekian kalinya. Ini adalah yang kedua dari seorang Flux. Bisa saja memulakan Void seluruhnya karena mereka ngumpul di satu titik saja dan kembali ada yang knockdown. Itu adalah granat dari Flux. Wow, sebuah kolaborasi granat yang bagus dari arah Bigetron dan juga BNW untuk memulangkan semua pemain Void bercukup bagian lobby kali ini. Bahkan Void hanya menyisakan 2 player aktif saja. Tapi kayaknya Bigetron juga bakal menghadapi BNW. Nggak mau ada kolaborasi untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Zuxi ditugaskan untuk menahan pemain-pemain dari BNW dan ada lemparan granat. Balasan bahkan langsung connect bercukup ada 2 pemain dari BNW. Satu dari Bigetron, satu dari Void. Kolaborasi granatnya berpindah. BNW yang tadi membantu Bigetron kali ini dihianati juga oleh Bigetron dan Void join the fight dengan granat yang dilemparkan ke arah BNW. Inilah yang terjadi, makan jagung di atas rata. gunung, di depan dukung, di belakang nikung. Alter Namun kalau kita Ego. lihat, ternyata Super Unalah yang menjadi pemain yang bisa mendapatkan elimination demi elimination menuju ke arah pemain-pemain Void. Ini relationship yang bener-bener kacau balau ya Sansku ya. Semua saling tikung menikung satu sama lain dan ternyata pelakor terakhirlah yang mendapatkan keunggulan dari elimination yang bisa dikumpulkan Alter Ego yang mendapatkan keunggulan ke arah tim Void sementara ini. 5 tim tersisa, granat dilemparkan, ini dia Karma is real. K-Mine, pemain kunci dari BNW mampu untuk menumbangkan satu anggota dari Bigetron saat ini. Ya, K-Mine itu adalah sebuah hadiah ulang tahun dirinya menuju ke arah pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Namun saat ini yang harus diwaspadai oleh Bigetron Red Alliance adalah Voldemort dari arah belakang. Bisa saja dia bangkit sewaktu-waktu dan membuat keadaannya semakin sulit karena Voldemort. Baru saya katakan dia melemparkan sebuah granat, tahu di mana posisi pasti dari Bigetron dan memulangkan satu pemainnya. Gua kira tadi granat dari BNW loh. Ya. Tapi ternyata granat dari Voldemort benar-benar on point banget. Last man standing dari RRQ mampu bertahan sampai di barisan top 4 saat ini. 2 pemain dari Bigetron yang masih aktif. Butuh 1 untuk menyelamatkan Lihai kalau misalkan mereka pengen bangkit lagi dengan ketiga pemain mereka dan tembakannya begitu lengket. Luxi kali ini mampu untuk menumbangkan satu anggota dari Alter Ego. 2-2-1-3 kondisi dari 4 tim yang tersisa sementara ini. Masih terus dipantau Luxi dan juga Liquid menjadi 2 pemain yang bisa nembak. Namun Yuhai saat ini sedang di-revive, berhasil. Revive yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance tanpa helm. Betul. Seorang Luxi cukup berbahaya kalau kita lihat, kayaknya helm tadi udah dilempar juga. Ya. Karena granat dilempar terus kan? Ya kan kena helm benjol juga. Granat abis akhirnya helm Ya, dilempar gitu bisa ya. kayak gitu. Tapi helmnya cukup strong ya. SNI kayaknya. Iya. Dan kalau kita pantau saat ini 46 peluru disiapkan. Terlihat ada satu pemain bisa menjadi steal elimination untuk seorang Luxi dan masuk ke arah Luxi. 9 elimination kali ini dikumpulkan oleh Bigetron Red Alliance, tinggal menghadapi satu anggota lagi tapi granat dari Kopinli dari arah seberang gundukan mampu untuk menumbangkan kembali satu anggota dari Bigetron dan ini dia granat berikutnya dari K-Mine. Benar-benar bombardir granat yang begitu bagus dari BNW dan kali ini memulangkan RRQ berjuang bagian lobby. Revive sedang dilakukan tapi dari BNW sudah mulai bangkit kembali dan Bigetron tahu di bagian kiri masih ada satu pemain dari Alter Ego. Masih terpantau juga pemain-pemain Alter Alter Ego Limax dan akhirnya Renalre Top dipulangkan menuju ke arah lobby. Tersisa 2 tim saja, 3 melawan 3 antara Bigetron Red Alliance dan juga Granat Esport BNW. Betul, ini udah chaos banget, kayak udah nggak bisa dihindarin lagi pertempurannya. Mereka bakal langsung commit begitu aja karena 3 lawan 3 kondisi yang berimbang seperti yang dibilang oleh Sanskui, di mana Yuhai masih dalam posisi proning. Luxi juga ada Luxi bakal jaga angle kirinya, kanannya bakal dijaga oleh Liquid. Ini kayaknya formasinya sama. Ya. 1 versus 1 versus 1. Barrier by one dengan Luxi. Lalu juga kalau kita lihat di tengah ada pemain-pemain dari BNW Kopinli tadi menuju ke arah seorang Yuhai dan Zuxi berada di area sebelah kanan. Liquid maksud saya berada di area sebelah kanan. Terus dipantau. Pertanyaan saya adalah, masihkah ada granat yang dimiliki oleh BNW? Kalau masih, kayaknya mereka nggak bawa peluru, mereka bawa granat semuanya. Masih Kopinli, lihat Kopinli udah mulai memegang granat di bagian tangan kanannya, belum dilempar bertukar Bigetron karena butuh informasi detail untuk mengetahui di manakah keberadaan Bigetron saat ini. Tapi harusnya semuanya sadar loh. Harusnya semuanya sadar untuk masing-masing tim bahwa semuanya bakal nge-split, nggak mungkin ada di satu titik yang sama. Karena ini granat bakal menjadi sebuah hal penting sekali di momen yang seperti ini. Dan Bigetron tahu bagaimana caranya menumbangkan lawan-lawan mereka yang berada di seberang dengan sebuah granat. Tadi mereka sudah melakukan hal tersebut menuju ke arah point, tapi saat ini kayaknya granat Bigetron sudah tidak ada.
Atau disimpan. Bisa saja hal tersebut terjadi karena tidak ada kokangan granat lagi. Tadi mereka udah dapat knock ke seberang waktu lawan Void, tapi nggak terjadi untuk fight kali ini melawan BNW. Dan BNW ini menjadi granat e-sport kalau kita bisa bilang karena selalu melemparkan granat demi granat. Mereka nggak bawa peluru, mereka bawa granat semuanya. Ini lo tau nggak BNW? Apa tuh? Bomb and win. Wah, bener, bisa terjadi hal seperti itu. Namun ternyata Kopinli kayaknya sudah mulai habis granat yang dia miliki. Bersiap dengan sebuah UMP, barrier pun sama. Barrier bersiap dengan UMP, tapi K-Mine bisa menjadi kunci sang birthday boy di hari ini. Sedang berulang tahun, bisa meng-HBD sewaktu-waktu pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Lempar apa itu, granat kah? Granatkah yang dilempar dari Liquid? Oh, bukan, Molotov. Molotov yang dilempar sedikit membatasi pergerakan dari arah tim BNW tentunya kali ini. Sementara K-Mine yang ditugaskan untuk menjadi kunci dari BNW. Bersabar, tidak ada pergerakan yang terlalu barbar diberikan. Tapi kali ini granat bakal dilempar karena sudah pasang dan berhasil mendapatkan satu granat berikutnya. Berada di bagian belakang dan ini bakal membuat pemain dari BNW lebih percaya diri lagi. Dan bahkan mereka berhasil mendapatkan dua. Sudah mulai bangkit, K-Mine bakal kontrol ke arah sebelah kiri tentunya kali ini mengganti weaponnya. Dan berhasil membackstab. BNW berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Sebuah fight yang begitu sabar menunggu Blue Zone terakhir bergerak untuk mereka sebagai penanda untuk mereka melakukan perang. Sebuah ucapan selamat ulang tahun dari K-Mine menuju semuanya saat ini. Bigetron Red Alliance sudah merasakan HBD yang diberikan oleh sang birthday boy bernama K-Mine menjadi kunci dengan sebuah Groza berganti dengan UMP. Namun julukan baru untuk BNW, Granat Esport, pantas kita sematkan kepada mereka karena banyak sekali utility, banyak sekali granat yang on point oleh pemain-pemain BNW. Kalau kemarin Junior sempat mengkritik adanya Void dan juga Zone melempar granat tidak kena-kena, mungkin mereka harus melihat BNW. Ya,